tersebut. Nah, tanpa berlama-lama kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang akan membantu mengulik lebih dalam lagi mengenai pengelolaan food estate di daerah Sumatera ini khususnya. Mungkin kepada pembicara saya akan mempersilahkan. Pembicara pertama kita ada Bung Barita Lumban Batu. Beliau adalah seorang penulis. Kemudian pembicara kedua kita ada Bung Agus Simamora dari Biro Advokasi Aman Tano Batak, dan pembicara ketiga kita ada Bung Roy Lumban Gaul dari Deputi Satu Walhi Sumut. Mungkin sebelum memulai penjelasannya saya akan mempersilahkan Bung sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Saya mulai dari pembicara. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Oke, Nikita, terima kasih udah membuka. Terima kasih kawan-kawan, Dimas, Opung, Bang Lentus, Kak. Terima kasih semua yang udah datang. Nah, hari ini kita masuk 2021, tapi persoalan ini udah sejak 2020. Disuruh perkenalkan saya lupa mau perkenalkan diri, gak sempat kayak. Yang pertama adalah penulis. Saya dibuat penulis di situ nggak tahu kenapa, tapi atas dasar saya main ke sana, ke lokasi food estate, beberapa saya hanya melihat, mendengar, lalu saya mengabarkan bahwa tugas saya di situ, di sini. Saya bukan apa ya, bukan seorang penulis juga sebenarnya. Kalau dikatakan lawyer, belum disumpah lah. Penulis saja lah. Karena kadang-kadang pun ada juga job-job nulis tesis kan. Oke, hari ini cuman perkenalan dulu atau gimana? Perkenalan dulu atau langsung? Oke. Bulan Desember, isu atau akhir 2020, isu soal food estate itu sudah ada di media. Baik itu ada beberapa proyek, ini termasuk proyek strategis nasional, yang ternyata adalah beberapa daerah di Sumatera, lalu Sumatera, Kalimantan, ada Papua juga ya, ada Papua juga menjadi basis untuk ketahanan pangan katanya. Di 2020 akhir kemarin saya pergi bersama teman-teman saya, Agus, untuk melihat lokasi sebenarnya seperti apa. Menurut data yang ada, data rilis media, bahwa di sana akan dibuka sekitar 30.000. Di sana ini maksudnya ada 4 kabupaten, 60.000 hektar yang telah disediakan. Walaupun ada naik turunnya angka berapa yang akan dijelaskan sama teman-teman nanti untuk perkembangannya. Nah, 4 kabupaten itu adalah Kabupaten Umbang Hasudutan, 2 Kabupaten Pak Barat, 3 Kabupaten Tapteng, sama Taput. Itu yang akan dikelola. Dan celakanya adalah dia akan memakan atau merambah hutan lindung. Kemudian sejalan dengan itu keluarlah peraturan menteri Kementerian KLHK yang mengatakan secara rigid, aku nggak tahu bahasanya, tapi yang jelas diperbolehkan untuk dijadikan hutan, dijadikan food estate. Kira-kira seperti itu yang setelah munculnya isu soal hutan lindung, diperbolehkan untuk kegiatan food estate. Aku memantik aja ya, nanti teman-teman yang muncul. Nah, kemudian kita ke sana sekitar 20 menit ya Gus, dari Dolok Sanggul, ibu kota Umbang Hasudutan, 20 menit kita ke sana. Wow,
Di sana kiri kanan itu sampai ujung mata kita nggak bisa melihat lagi pohon. Kiri kanan itu sudah habis. Nah, panas tuh. Jadi saat itu ke kiri bulunya adalah petani kemenyan. Jadi kemenyan itu, hijauan itu tidak ditanam, itu udah tumbuh. Aktivitas petani sana adalah hijauan, walaupun beberapa ada yang tanam. Kemudian kita telusuri, jika memang itu adalah untuk ketanam pangan, maka kita cek tanaman yang ada hanyalah kentang, bawang merah dan bawang putih. Oh, apakah kita kekurangan itu? No. Sejak kapan kita kekurangan bawang merah dan bawang putih? Mungkin itu skeptis pertama. Kentang, bawang merah dan bawang putih. Jika memang untuk kebutuhan lumbung pangan, kenapa harus kentang, bawang merah dan bawang putih? Sementara itu tanpa bawang merah dan bawang putih kita masih tetap bisa hidup. Berarti bukan makanan pokok atau menjadi sebuah lumbung. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah setelah kami melihat proses atau katakanlah kiri kanan itu sudah habis, kita cek. Memang secara politis, oke lah, secara politis. Faktanya adalah petani-petani itu atau masyarakat yang punya tanah itu statusnya adalah putih, artinya tidak punya status. Jadi kan kalau di kampung itu kan, kalau kawan-kawan tahu tanah Islam katanya, tanah Sianu katanya, sertifikatnya nggak ada. Maka dari itu diterbitkanlah atau dibagi-bagikanlah sertifikat gratis. Nah, sertifikat gratis dan bagi mereka yang ingin, tentunya ada subsidi, ada janji subsidi dari awal hingga akhir. Panen pertama itu dikelola oleh Kementerian Pertanian dan bersama dengan 7 investor lainnya. Termasuk yang paling besar adalah apa ya? Indofood. Oke, kalau untuk makan ngapain pakai investor? Itu skeptis yang kedua. Kemudian habis kita kiri kanan didatangi, kami diwanti-wanti nih berdua nih. Ditengok, diperhatikan, kami berfoto lah, dibututin dari belakang. Lalu ketika kami selesai melakukan observasi, cobalah kami ke warung dekat situ. Warung dekat situ, ternyata si abang-abang tadi situ di situ gitu, yang membutuhkan kami belakang. Nah, yang tempat kami berfoto itu adalah lahannya dia. Kemudian kami coba bertanya-tanya secara tertutup ya, tidak mengidentifikasi kami siapa dan segala macam. Bahwa alasannya kemarin aku lagi ngerjain skripsi itu Gus. Ini ada anak hukum nanti lagi skripsi soal tanah gitu. Boleh juga cara kalau. Jadi kita di situ bertanya, ada juga beberapa yang punya lahan yang tidak dibagi sertifikatnya atau atas dasar apa gitu kan, dan masih bertahan hijau. Oke, itu fakta-faktanya akan diterangkan sama teman-teman saya nanti, rekan-rekan saya. Nah, saya punya planning sebenarnya. Setelah dari situ saya lihat turunan dari, tentunya industri pertanian tidak lepas dari kebutuhan air sungai. Maka kita cek sungainya. Sungai yang mengalir adalah sungai Air Silang. Air apa? Lupa. Air Sigota-gota. Dan ada juga air silang dari situ ya. Beberapa air silang. Nah, air silang itulah yang ini bentang sudutan itu di atas. Di ketinggian 1500 berapa ketinggian. Nah, itu mengalir sungai yang turunnya adalah ke Danau Toba langsung. Alirannya langsung ke Danau Toba. Nah, itu desa Bakara. Nah, fakta yang kemudian saya beri ke sana. Fakta yang kemudian adalah
air berwarna merah. Air itu berwarna merah dan surut. Oke. Kebetulan kemarin itu pas lagi curah hujan yang tinggi. Setelah saya dan aku bertanya kepada ada peneliti bahwa apa yang menyebabkan tanah itu merah? Oke, fenomena tanah merah itu banyak sekali. Ada karena salah satu yang dia bilang itu adalah erosi tanah. Oke, kita coba ilustrasikan bahwa tanah karena di atas itu adalah sebenarnya awal adalah tanaman hutan, pohon kemenyan, tentunya resapan air tidak ada, sudah dibabat. Maka tanah-tanah itu tadi itu tidak ada resapan air lagi. Kupikir itu akan menyebabkan erosi, sehingga air yang merah itu adalah hasil dari tidak tahannya tanah tadi untuk menyerap itu tadi. Dan airnya langsung ke Danau Toba. Meskipun di pinggir-pinggir sebelum air masuk ke Danau Toba, kalau kawan-kawan tahu, air menuju Danau Toba itu dari hulunya nih, air silang itu sudah ada PLTA, sehingga berkurang. Nah, kalau kawan-kawan tahu, kalau dia masuk ke Danau Toba, alirannya itu air silang, aliran keluarnya apa? Di mana? Aliran keluarnya itu adalah Sungai Asahan. Nah, sementara Sungai Asahan sudah banyak sekali PLTA di situ, di bendung-bendung. Kupikir yang menjadi visi saya adalah menyelamatkan heritage atau tempat-tempat seperti Danau Toba tadi itu. Suatu saat ledakan soal Danau Toba itu bakalan cepat terjadi jika logika yang seperti itu, karena humbang itu terletak di atas, itu airnya nanti akan menyusul langsung ke Danau Toba. Kupikir itu bisa nanti menjadi pemantik kawan-kawan, mulai dari peraturan dan segala macamnya. Pikir itu menjadi sebuah pemantik. Terima kasih. Pemantik kita ya sangat luar biasa ya malam ini, yang memberikan sebagai awal untuk cakrawala berpikir kita kemudian bisa melihat lebih jauh lagi mengenai perkembangan food estate pada malam hari ini. Nah, seperti yang sudah Bung Barita jelaskan sedari tadi, bahwa basis pelaksanaan food estate ini berada di 3 daerah, yaitu Kalimantan, Sumut, dan Papua. Nah, kemudian Bung Barita juga menjelaskan bahwa ternyata pengelolaan food estate ini, selaku beliau yang sudah turun langsung ke daerah pelaksanaan program food estate ini, bahwa ternyata sudah penggarapan tanahnya atau pelaksanaan dan pembukaan lahannya itu sampai ke hutan-hutan lindung nih. Belum lagi ternyata komoditi-komoditi asli yang seperti kemenyan seperti disampaikan oleh Bung ini juga perlahan-lahan dibabat habis oleh pemerintah dalam pelaksanaan program food estate. Nah, seperti dijelaskan oleh Bang Barita tadi, bahwa kebutuhan mendasar kita sebagai manusia jelas pangan, tapi seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang, mungkin kentang masih bisa lah disebutkan sebagai pangan pokok untuk kita. Cuman seperti kata Bung Barita tadi, bahwa bawang merah dan bawang putih itu bukan urgensi yang sangatlah untuk saat ini dilakukan begitu. Mungkin untuk lebih lanjut mengenai pelaksanaannya bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua kita, Bung. Ya, oke. Selamat malam buat teman-teman semua yang telah hadir di malam ini. Perkenalkan, nama saya Agustin Simamora. Saya mewakili Biro Advokasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak. Yang pertama, pendapat yang akan saya jelaskan itu dari perspektif pengakuan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Karena lokasi food estate yang berada di Pangasudutan, kondisi nyatanya itu dimiliki oleh kelompok masyarakat adat tertentu. Nah, jadi berbicara masyarakat adat
status hukumnya itu pertama diakui dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B. Nah, yang berbunyi negara mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang itu ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah, kondisinya masyarakat adat saat ini belum diakui secara penuh oleh pemerintah, termasuk lokasi food estate yang sekarang yang telah ditanami di Sideria. Nah, Sideria ini merupakan termasuk dalam wilayah adat dari masyarakat adat Sideria karena telah dikelola secara turun-temurun dan berdasarkan genealogisnya. Nah, jadi melihat program food estate sekarang yang membagikan sertifikat pada tahun lalu sebanyak ada 87 sertifikat yang dibagi. Nah, pembagian sertifikat ini sebenarnya dilihat sebagai kebijakan, bukan reforma agraria atau pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Nah, seharusnya pertama pemerintah harus mengakui dulu wilayah itu sebagai wilayah adat dari masyarakat adat yang hidup di sana, sehingga tidak akan menimbulkan nanti pergolakan sosial yang panjang. Itu dia. Karena jika pun mereka atau pemerintah mengatakan tidak ada masyarakat adat, nah sebenarnya berbicara masyarakat adat ini berbicara tentang sejarah, budaya, hukum adat, dan wilayah adat. Berbicara masyarakat adat itu sudah melekat yang keempat ini dengan wilayah adatnya. Nah, kemudian pertama adalah bahwa berbicara food estate ini dimaknai sebagai pembangunan ekonomi. Ya, pastinya permasalahan yang utama menjadi terdampak ekonomi adalah ketimpangan penguasaan lahan sebenarnya. Ya, karena presentasinya satu orang bisa menguasai jutaan ribu hektar, bahkan ribu hektar tanah yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi harusnya wilayah-wilayah yang menjadi lokasi food estate ini harus diakui terlebih dahulu sebagai wilayah adat masyarakat tertentu. Ya, aku rasa untuk pemantik diskusi ini cukup untuk saya, nanti bisa berkembang dengan diskusi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikian dari perspektif masyarakat adat ya, dari secara adat mungkin dilihat bagaimana harapan dari mereka masyarakat adat terhadap pengembangan dan pembangunan food estate ini. Diharapkan seperti Bung sudah sampaikan tadi bahwa diharapkan adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap masyarakat adat setempat untuk pelaksanaan program food estate ini. Mungkin kita bisa dengarkan lagi dari perspektif lingkungan supaya lebih terarah diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Bu. Oke, selamat malam buat kita semua. Salam adil dan lestari. Terima kasih buat teman-teman literasi kopi yang telah memfasilitasi diskusi malam hari ini yang bertemakan food estate untuk siapa. Nah, mungkin banyak di sini rekan-rekan yang sama, yang punya pandangan dan juga prinsip dalam memperjuangkan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roy. Saya berasal dari Walhi, Sumatera Utara. Walhi itu kepanjangannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan
profil Walhi kepada teman-teman. Kemungkinan ada teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, Walhi itu salah satu lembaga lingkungan yang mungkin terbesar ya di Indonesia, yang selalu menyuarakan dan mengkampanyekan kasus-kasus lingkungan hidup. Nah, Walhi ada di tingkat nasional. Nah, untuk kita itu ada di tingkat daerah, Walhi Sumatera Utara. Jadi untuk informasi, Walhi itu sudah berada di 28 provinsi. Jadi ada beberapa provinsi yang baru mekar, yang saat ini kita masih tahap pembentukan Walhi di provinsi tersebut. Jadi dari 34 ada 28 provinsi. Mungkin itu sedikit. Nah, soal bicara food estate, mungkin memang kawan-kawan dari Aman Rano Batak dan juga Bung Barita sebagai dari perspektif pers gitu kan. Nah, mungkin peneliti ya. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan dari perspektif lingkungan, dari segi kebijakan dan juga apa dampak dari program food estate yang ada di Sumatera Utara. Nah, mungkin kita bisa berkaca dari tahun 80-an di wilayah Toba khususnya, di mana tahun 80-an itu pertama kali hadirnya industri ekstraktif yang khusus dia di HTI, hutan tanaman industri. Kita sebut aja dulu itu terkenal dengan PT Indrayon gitu. Nah, semenjak tahun 80-an perusahaan ini telah banyak memakan korban dan juga dampak terhadap lingkungan dan perampasan hak masyarakat, khususnya memang di masyarakat adat dan petani gitu. Kemudian di tahun 98 sampai 2000-an, kemudian masyarakat khususnya di wilayah Toba itu melakukan perlawanan terhadap perusahaan PT Indrayon. Nah, hasilnya masyarakat memenangkan dan sejarah advokasi lingkungan hidup itu berada di Sumatera Utara, karena untuk perjuangan dan gugatan legal standing lingkungan hidup itu pertama kali terjadi gugatan PT Indrayon yang merusak lingkungan. Jadi itu dimenangkan. Tahun 2000 Indrayon ditutup dengan perjuangan banyak baik masyarakat lokal dan juga beberapa lembaga stakeholder. Nah, kemudian tahun 2003 PT Indrayon tadi berubah menjadi TPL yang kita kenal saat ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman pasti sudah tahu apa yang menjadi persoalan di tingkat masyarakat akibat hadirnya perusahaan industri ekstraktif ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Walhi, khususnya di kawasan hutan, habisnya kawasan hutan di kawasan Danau Toba itu ya karena alih fungsi dari hutan ke tanaman industri. Sampai hari ini teman-teman dan juga kita masih berjuang terkait konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan TPL gitu. Hingga sampai hari ini kita juga masih memboikot ataupun bahkan kita terus menyuarakan praktek-praktek yang dilakukan dari perusahaan ini. Nah, kita berkaca dari beberapa kejadian dan juga beberapa konflik. Kemudian tahun 2020 melalui program strategis nasional, Jokowi di jilid 2 mengeluarkan namanya program ketahanan pangan food estate tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, awalnya memang pertama kali
dicetuskan program ini itu di wilayah Kalimantan, Kalimantan Tengah. Nah kemudian di bulan Oktober program food estate atau ketahanan pangan Oktober 2000 dan wilayah Sumatera ditunjuk salah satu untuk program ketahanan pangan nasional. Nah seperti yang disampaikan Bung Barita dan Bung Agus, kita tahu pencadangan lahan untuk program food estate di Provinsi Sumatera Utara itu mencapai 61.000 hektar. Mencapai 61.000 hektar, di mana di dalamnya adalah kawasan hutan. Ada kawasan hutan berstatus hutan lindung, ada kawasan hutan berstatus hutan produksi, ada kawasan hutan berstatus hutan produksi terbatas, ada kawasan yang sangat esensial, itu kawasan konservasi, dan juga ada kawasan berstatus APL. Tetapi melihat dokumen yang disampaikan KLHK, status kawasan hutan APL ini jumlahnya sangat sedikit. Nanti saya akan sampaikan jumlahnya gitu. Tapi kawasan yang berstatus kawasan hutan produksi ini yang jumlahnya sangat banyak gitu di 4 kabupaten. Nah, dari analisis kita, kenapa food estate ini ditunjuk di 4 kabupaten? Kabupaten Humbang, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Bapak Barat. Karena 4 kabupaten ini kawasannya itu kawasan hutannya cukup luas gitu. Itu dia secara logikanya gitu. Sehingga pencadangan untuk 61.000 hektar itu mencukupi hanya menunjuk 4 kabupaten ini gitu. Nah, tapi ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan soal data ya. Jadi dari pemerintah pusat menunjuk 4 kabupaten ini dan juga jumlah luasannya, tapi tidak sesuai dengan jumlah atau SK yang dikeluarkan masing-masing bupati. Jadi bupati mengeluarkan SK dengan jumlah yang berbeda dengan penunjukan dari kementerian. Nah ini masih kita pertanyakan ada apa gitu. Dari kementerian mungkin saya akan sebentar ya. Nah, ini data dari kementerian yang di 4 kabupaten. Jadi Kabupaten Humbang itu paling luas. Dia mencapai 23.000 hektar, 23.225 hektar. Kabupaten Taput mencapai 16.833 hektar. Kabupaten Tapteng seluas 12.665 hektar. Dan Kabupaten Papak Barat seluas 8.329 hektar. Jadi ini luasan yang di 4 kabupaten. Tetapi berbeda yang dikeluarkan sama SK yang dari gubernur. Jadi SK yang dikeluarkan gubernur itu nomor 522 garing 6630 garing 2020 perihal usulan pembukaan, peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk pengembangan food estate dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pembangunan di Kabupaten Humbangan Sendutan, Sumatera Utara. Nah, Gubernur mengeluarkan SK untuk pengembangan food estate di Humbangan Sendutan itu sebanyak 32.000. Jadi sangat berbeda dengan data yang dikeluarkan kementerian. Artinya
ada perbedaan pengasihan kawasan untuk food estate di masing-masing daerah gitu. Nah, kalau yang dikeluarkan gubernur itu sesuai dengan SK gubernur, pengembangan food estate seluas 32.710 hektar di Kabupaten Humbang. Nah, ini langsung disampaikan SK-nya ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada semacam perubahan kebijakan ya, gitu. Jadi kebijakan yang dikeluarkan kementerian itu seluas 61 hektar dan ternyata di SK gubernur itu berbeda jumlahnya gitu. Nah, sama dengan di SK Bupati Tapanuli Utara. Nah, di SK Tapanuli Utara itu bahkan berbeda lagi. Bupati mengirim surat melalui SK Bupati Tapanuli Utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup itu mencapai luasan 50.000 hektar. Jadi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan ini pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 50 hektar. Jadi ada juga perubahan jumlah luasan gitu. Kemudian SK Bupati Papua Barat juga mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan mencadangkan food estate itu berjumlah seluas 43.742 hektar. Ini SK dari Bupati Papua Barat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, secara data ada perbedaan dari kementerian dengan masing-masing pengusulan bupati setiap daerah gitu. Nah, mungkin dari perspektif kebijakan, Wali sendiri menolak dari peraturan Kementerian nomor 4 soal pengalokasian kawasan hutan untuk program food estate. Jadi kementerian itu mengeluarkan kebijakan untuk melegalkan atau memberikan izin pinjam kawasan hutan untuk pengembangan food estate atau ketahanan pangan nasional gitu. Nah, apa yang kita kritisi dalam kebijakan ini? Bentar ya. Nah, peraturan kementerian ini kenapa Walhi secara lembaga menolak dari peraturan kementerian nomor 4 LHK tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Nah, kita berpandangan dengan keluarnya peraturan dari kementerian ini berarti ada legalisasi kepada korporasi untuk merampas kembali kawasan-kawasan hutan kita gitu. Karena bukan hanya untuk industri ekstraktif lagi pinjam kawasan hutan, tetapi untuk program food estate juga merampas kawasan hutan kita di Sumatera Utara gitu. Karena dari hasil pengambilan citra satelit, memang 4 kabupaten ini adalah kawasan hutan yang masih memiliki luasan yang cukup besar gitu. Dan kemudian kita juga melihat lahirnya peraturan ini semakin menegaskan kejahatan atau
semacam praktek-praktek untuk mendorong skala pertanian besar, tapi keuntungan untuk bagi korporasi gitu, bukan malah untuk kepentingan ataupun diperuntukkan secara pengelolaannya kepada masyarakat petani yang khususnya memang di 4 wilayah ini presentasinya adalah mayoritas petani gitu. Kita tahu Humbang, kawasan Humbang itu hampir 70% masyarakatnya adalah petani. Papak Barat juga demikian. Hampir 80% Papak Barat itu petani gitu. Tapanuli Utara juga demikian. Tapanuli Utara juga, Tapanuli Tengah juga demikian gitu. Nah, pertanyaan, kenapa pemerintah tidak mengoptimalkan lahan petani yang ada saat ini dan mengoptimalkan produksi daripada komoditi-komoditi lokal gitu. Yang kedua, kita tahu program food estate ini akan dikelola beberapa perusahaan besar di wilayah Sumatera Utara. Salah satunya tadi sudah disebutkan Bung Barita, ada Indofood, bahkan ada juga perusahaan yang miliknya elit politik yang berada di istana gitu. Kita sebut aja PT Del dia. Nah, saat ini PT Del itu lagi program food estate sedang berjalan. Dia akan menggunakan lahan seluas 500 hektar untuk program tanaman herbal gitu. Artinya apa? Jadi food estate ini juga sudah dikapling untuk kepentingan korporasi, bukan lagi untuk memajukan petani-petani yang ada di wilayah-wilayah menjadi kawasan food estate. Sementara kalau data yang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tercatat lebih dari 26 juta hektar kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan bisnis. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan dalam 20 tahun terakhir kita kehilangan kawasan hutan itu sekitar 20 juta hektar untuk kepentingan bisnis. Ada bisnis di Nambang dan HTI dan nambah satu lagi ini di food estate. Nah, penerbitan Permen LHK nomor 24 ini sebenarnya kita memandang ini akan membuka ruang penguasaan investasi melalui skema negara dengan korporasi. Artinya ada kerjasama gitu. Nah, apa sebenarnya dampak dari program food estate di kawasan hutan gitu? Kita tahu tadi dari awal food estate ini akan banyak menghabisi kawasan hutan kita gitu. Yang pertama itu ancamannya, jadi food estate ini justru akan mempercepat laju deforestasi dan merusak lingkungan hidup. Dalam prakteknya dan pengalaman selama ini, pelepasan kawasan hutan seringkali berujung pada kerusakan lingkungan hidup, konflik, dan perampasan ruang masyarakat yang menjadi ruang hidup dan perampasan wilayah flora rakyat gitu. Kenapa? Kita sudah flashback seperti hadirnya perusahaan Indorayon yang saat ini kita sebut dengan nama TPL gitu, akan menghadirkan konflik dan perampasan ruang hidup masyarakat banyak gitu, khususnya masyarakat adat dan masyarakat petani gitu. Ancaman yang kedua itu semakin meminggirkan rakyat dan berpotensi konflik. Pendekatan korporasi dalam skala luas, terlebih dalam konteks peraturan Kementerian nomor 24 soal melegalkan
pinjam pakai kawasan hutan untuk program food estate. Nah, ini sangat kita pertentangkan, kita kritisi, kita tolak. Karena jangan juga wacana pemerintah memang mengembangkan program ketahanan pangan nasional, tapi menghabisi kawasan hutan kita gitu. Nah, seharusnya memang negara mengembalikan urusan pangan ini ke petani, gitu. Bukan malah memberikan kepada korporasi, gitu. Karena kita kenal negara Indonesia adalah negara agraris, gitu. Tapi sampai semenjak Indonesia merdeka sampai tahun ini, kita kehilangan jati diri sebagai negara agraris ataupun negara yang berbasis petani, gitu. Nah, ancaman yang ketiga itu mengancam ancaman kerugian negara. Jadi seringkali kita melihat proyek strategis nasional ini mengamburkan uang negara, gitu. Jadi proyek food estate saat ini justru menimbulkan banyak kerugian negara karena dia menyedot APBN untuk menjadikan lumbung pangan, bahkan justru sebagian wilayah telah berganti menjadi perkebunan, baik perkebunan sawit, HTI, dan peruntukan lainnya, gitu. Nah, kita mengkritisi peraturan Kementerian nomor 24 karena ada persoalan di dalamnya. Yang pertama, bahwa peraturan ini memahami bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas sehingga pasti memiliki dampak deforestasi yang signifikan. Nah, itu ada di beberapa pasal yang tertuang di Permen LHK 24. Kemudian persoalan sentralisasi pengelolaan pangan tentu akan menyisakan problem distribusi yang akan memperbesar biaya dalam rantai pasok. Harusnya persoalan pangan dikembalikan kepada petani, tidak disentralisasi, dan harus berbasis diversifikasi pangan. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan skala luas. Dan kemudian pernyataan komitmen izin lingkungan dijadikan dasar untuk mengeluarkan KHKP. Jadi KHKP ini adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Jadi inilah nanti izinnya. Izinnya bernama KHKP. Jadi sebelum memang nanti kementerian mengeluarkan KHKP-nya, jadi perusahaan-perusahaan yang akan mengelola food estate ini akan diwajibkan menyusun beberapa KLHS, AMDAL, dan UPL dan UKL-nya, gitu, untuk melihat dampak terhadap lingkungannya. Jadi dengan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, menurut Wali sendiri tidak tepat, gitu. Karena seperti yang kita sampaikan tadi yang menjadi pertanyaan, kenapa program ketahanan pangan justru menjadi satu program yang akan menghancurkan kawasan hutan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Sementara lahan-lahan petani masih banyak dan perlu peningkatan produktivitas. Nah, negara kemana, gitu? Yang jelas, ketika nanti KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan, diterbitkan atau dikeluarkan oleh kementerian, akan mengancam hutan lindung, hutan produksi terbatas, kawasan hutan konservasi, dan kawasan APL, alih fungsi peruntukan lain.
Nah mungkin itu pemantik moderator dan kawan-kawan. Jadi kalau ada nanti diskusi yang lebih mendalam dan juga lebih secara detail mungkin bisa kita lanjut dulu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bung Roy atas pemaparannya yang luar biasa pada malam hari ini. Seperti sudah Bung sampaikan ya, dari mulai pengelolaan Indorayon yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi TPL, sampai kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan yang ada di masyarakat, terutama di daerah Sumatera Utara. Seperti sudah disampaikan oleh ketiga pemateri, lagi-lagi bahwa food estate memang berbicara tentang mengenai pangan, tapi tidak dimaksudkan untuk menempatkan, kasarnya mungkin bisa dikatakan bahwa tidak dimaksudkan untuk menempatkan petani sebagai produsen pangan yang utama. Justru malah seperti sebuah perampasan hak atas tanah yang didasari atas nama ketahanan pangan mungkin ya Bung ya. Baiklah, setelah ketiga pemateri kita memberikan pemaparan, mungkin ada Bung dan mungkin ada kawan-kawan sekalian yang ingin memberikan tanggapan mengenai teman-teman sambil ngopi boleh lah ya. Oke. Kita kaji lebih dalam bahwa jenis tanaman kentang, bawang merah, bawang putih itu nggak cocok di sana. Itu paling pertama faktanya. Kenapa? Karena di sana itu adalah tanaman hutan pinus. Jadi itu adalah ketinggiannya itu di atas 1.500 mdpl, di bawah komunitas. Itu pasti tidak cocok. Nah, tadi ada selentingan bahwa baru panen ya, Gus ya. Tadi baru panen. Ketika kami ke sana juga melihat struktur tanahnya saja itu sudah tidak cocok dengan komoditi itu. Pertama adalah timbulnya daun panjang kuning itu. Ketika kita tanya sama petani sana, itu menandakan gagal panen itu. Katakanlah tidak gagal, tapi produksinya tidak mungkin semaksimal di lokasi yang sebenarnya. Padahal di situ adalah rata-rata hutan mejon. Oke, fakta berikutnya adalah Kementerian ada 1.000 hektar yang sudah dikelola, 215 hektar itu yang menjadi bahan percobaan. Jadi ada kontrak kepada petani-petani, komunitas petani itu, bahwa ketika panen pertama ini mereka tidak sanggup untuk melanjutkannya, maka boleh dikembalikan kepada perusahaan untuk hak kelolanya. Ini yang menjadi gambling persoalan ini sekarang. Nah, pertanyaannya, siapa saja ke perusahaan itu? Pertama adalah PT Indofood, PT Kaldowins, PT CAM, PT Semangat Tani Maju Perseroan, PT Agra Garwika, PT Agri Indo Sejahtera, PT Karya Tani Sejahtera. 7 investor inilah yang akan ketika petani tidak sanggup, awalnya memang disubsidi dan segala macam. Tapi ketika mereka tidak sanggup, mereka sudah diagitasi bahwa boleh dikembalikan hak kelolanya kepada perusahaan. Pelan-pelan ini akan, karena sudah ada sertifikatnya, pelan-pelan ini hak seperti tahun-tahun kemarin, bahwa ini akan dikembalikan hak tanahnya dan dijual kepada perusahaan tersebut. Karena ketika dia tidak bisa mengelola itu lagi. Jadi hubungannya adalah kemitraan. Kalau kau nggak sanggup, bisa kami kelola. Kau terima persennya aja. Kurang kira seperti itu. Nah bicara soal tadi hutan yang 4 kabupaten tadi, Pak Barat, Bumbahat, Pak Barat, Tapteng dan Taput tadi. Come on, itu adalah hutan lindung di pinggir Danau Toba. Itu adalah sekitar kelilingnya itu ada hutan. Kupikir itu bisa jadi bahan kita selanjutnya. Itu adalah rata-rata hutan lindung. Coba kita bayangkan, ketika hutan lindung di pinggiran Danau Toba itu sudah tidak lagi sanggup melakukan resapan airnya. Nah, kalau kata opung-opung dulu katanya meledaklah nanti itu vulkanik di dalam itu. Banyak kali pula masuk yang apa itu kan, yang lain-lain. Kupikir itu menjadi mati selanjutnya. Iya, sangat membantu ya Bung Cakrawala berpikir kita bahwa peningkatan produksi harus disesuaikan dengan kecocokan tanaman di daerah tersebut berarti ya Bung ya.
Belum lagi bahwa ternyata kita perlu mengkritisi, bahwa pemerintah perlu mengkritisi bagaimana proses penetapan suatu kawasan untuk pelaksanaan program food estate tersebut nih. Baiklah, bila ada kawan-kawan sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan supaya diskusinya dua arah, saya harapkan tanggapan dari kawan-kawan sekalian juga. Mungkin boleh. Apa Bung dan Sarinah dan kawan-kawan yang ada di ujung sana ingin memberikan sebuah tanggapan? Mungkin untuk memantik pertanyaan, saya boleh bertanya kali ya Bung ya. Kira-kira nih Bung, kepada ketiga Bung ini yang sudah menjadi pemateri, bagaimana nih kira-kira regulasi pengalihan, bagaimana kira-kira jaminan terhadap masyarakat bahwa pengembangan food estate ini akan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat yang lahan atau tanah-tanahnya juga dikelola oleh pemerintah. Seperti tadi kata Bung bahwa tanah-tanah adat dari masyarakat mungkin akan ada di antara mereka yang bersepakat karena tidak mengerti atau mungkin ada kepentingan-kepentingan. Kira-kira bagaimana Bung untuk meyakinkan masyarakat, atau bagaimana kira-kira untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat bahwa hal tersebut kira-kira kurang tidak akan menghasilkan hal yang baik untuk keberlangsungan ke depan, atau mungkin penjelasan bahwa pelaksanaan food estate ini tidak akan berlangsung secara jangka panjang karena pengelolaan terhadap kawasan-kawasan hutan dipergunakan, begitu Bung. Saya tersalah Bung. Ya, terima kasih. Nah, pertama penunjukan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah memang perlu dikritisi. Karena kenapa? Karena mayoritas wilayah adat masyarakat adat tertentu itu diklaim sepihak oleh negara dan diklaim sepihak sebagai kawasan hutan tanpa mengikuti prosedur sebenarnya yang diatur. Nah, seperti SK 44 2005, SK 579 itu masih sebatas penunjukan. Nah, padahal Undang-Undang Hutan mengatur bahwa pengukuran kawasan hutan itu sah ketika berdasarkan yang pertama penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan pengukuhan. Nah, dari keempat ini harus dihasilkan berita acara. Nah, cuma kondisinya kita sudah di beberapa kabupaten diskusi dengan beberapa kadis yang mereka memang mengakui penunjukan kawasan hutan di sini masih hanya penunjukan, belum ada penetapan. Nah, itu makanya kenapa kebijakan itu harus diperbarui dengan cara ya wilayah itu harus diakui sebagai milik dari masyarakat tertentu. Karena seperti di Mengasundutan, kampung kami sudah setiap tanah sudah jelas siapa pemiliknya, tidak ada tanah kosong di sana. Setiap desa sudah ada yang memiliki situ, ya. Bagi orang pada di sana, ya tanah adalah marga adalah tanah itu identitas. Nah, kondisi kedua di wilayah Sriaria, lokasi food estate sekarang yang telah ditanami ada termasuk kawasan hutan lindung. Namun kondisinya hutan lindung, kawasan hutan yang masuk di hutan lindung ini merupakan wilayah adat dari masyarakat adat Sriaria. Karena kenapa? Di situ tumbuh tanaman kemenyan dan tanaman endemik seperti andaliman. Bahkan di kawasan hutan lindung itu ada lebih 100 kakak yang bertani kemenyan dan andaliman di situ. Nah, ketika nanti peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatakan hutan lindung bisa dikelola, otomatis itu akan menghilangkan pekerjaan tradisional mereka. Karena mayoritas di sana itu kemenyan dan andaliman. Dan paling banyak mereka bertumpu pada penghasilan andaliman. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, kondisinya sekarang keberadaan food estate telah melakukan transformasi pola kehidupan yang dimana sebelum ada food estate mereka mengelola sendiri pertaniannya,
Nah, sekarang mereka beralih menjadi BHL, buruh harian lepas, yang dibayar 75.000. Nah, ketika ini berlanjut, otomatis masyarakat akan terbiasa dengan itu dan akan meninggalkan tanah sendiri. Itu dia. Nah, jika dikatakan food estate sekarang ini, kita takut bahwa food estate ini berbasis pada korporasi, tidak menitik beratkan subjeknya kepada petani. Nah, kondisinya petani di sini dilihat hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, seperti itu kira-kira tempatnya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya menjamin ya, jaminan. Ya sebenarnya tidak ada jaminan ya, karena memang regulasinya mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah itu yang memang pro terhadap korporasi gitu. Jadi model apa ya, model baru. Jadi program food estate ini dengan wacana pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan untuk menjaga krisis pangan nasional, sehingga menurut pandangan kami ini model baru untuk perampasan hak masyarakat, perampasan ruang hidup masyarakat, perampasan tanah, baik tanah masyarakat adat dan petani, dan perampasan kawasan hutan lindung yang menjadi kawasan yang cukup esensial. Karena kenapa? Karena fungsi hutan dan juga fungsi dari kawasan itu juga penting bagi kehidupan, baik untuk kehidupan hewan, manusia, dan untuk menjaga yang namanya daya dukung dan daya tampung di kawasan tersebut gitu. Jadi kita contohkan, kalau satu kawasan nantinya akan dibuka besar-besaran, artinya banyak sekali yang dikorbankan gitu, baik secara fungsi dari kawasan hutan tersebut, kemudian baik secara hewan-hewan yang berada di kawasan, dan juga akan melahirkan bencana baru gitu. Karena kenapa? Pada kenyataan baru-baru ini kita melihat banjir yang di Kalimantan Tengah gitu. Hampir setengah dari Kabupaten Kalimantan Tengah itu mendapatkan musibah besar dampak daripada laju deforestasi kawasan hutannya gitu. Nah, di kawasan Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini juga kita lihat beberapa kali banjir seperti kawasan Kota Tebing Tinggi, Langkat, kemudian Serdang Bedage, dan Kota Medan gitu. Nah, kalau kita telisik dari hulunya, Kota Tebing Tinggi itu kenapa setiap tahunnya selalu mengalami banjir? Karena kawasan hutan di Simalungun itu sudah habis dialihfungsikan untuk perkebunan gitu, perkebunan sawit skala besar, sehingga ya setiap tahun itu pasti akan mengalami bencana ekologi kalau kita bilang gitu. Karena ya daya dukung dan daya tampung di hulu itu sudah tidak ada lagi. Sama dengan kawasan food estate ini, ketika 61.000 hektar mayoritas itu berada di kawasan hutan lindung. Bisa kita bayangkan banyaknya kawasan hutan yang akan dibuka nanti gitu. Nah, ini akan berpotensi akan melahirkan bencana bagi masyarakat lokal yang khususnya berada di lokasi kawasan food estate. Nah, kalau soal apakah nanti food estate ini akan berdampak, ya kita belum tahu. Karena ini masih penunjukan dan pembagian soal zonasi dan kawasan. Tapi kita berkaca, punya pengalaman yang namanya skala korporasi dan juga ini kan semua investasi gitu. Jadi program ketahanan pangan ini berbasis investasi, kemungkinan tidak ada jaminannya akan berdampak terhadap masyarakat, khususnya petani. Terima kasih.
Masih ada yang ingin ditambahi, Bung? Dari Bung Barita masih ada yang ingin ditambahi? Baiklah, setelah Bung Roy dan Bung Agus memberikan beberapa juga penjelasan ya, bahwa ternyata banyak sekali pengklaiman sepihak dari pemerintah dan masih merujuk pada penunjukan dan belum ada penetapan, bahwa seperti kata Bung Agus, bahwa tidak ada jaminan terhadap masyarakat setempat bahwa itu akan berdampak kepada masyarakat secara signifikan. Belum lagi seperti disampaikan oleh Bung Roy, bahwa masyarakat adat udah memiliki tuh kerangka-kerangka wilayah adat mereka. Jadi seperti telah disampaikan bahwa lingkungan atau wilayah-wilayah di sana tidak ada lagi yang tidak berkepemilikan begitu. Nah, belum, dan yang diharapkan mungkin bahwa sangat dibutuhkan adanya pengakuan terhadap tanah-tanah adat, terhadap masyarakat adat yang di sana, dan juga untuk pengelolaan komoditi-komoditi asli seperti kemenyan dan andaliman yang seperti Bung sudah sampaikan tadi, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sana. Lalu bagaimana transformasi pola kehidupan dan pengelolaan dalam pengelolaan masyarakat terhadap pertanian mereka tidak lagi berbasis bahwa mereka hanya mengolah sendiri, tetapi mereka sudah disebut menjadi buruh harian lepas begitu. Nah, dari sini kita bisa berkaca bahwa ini sangat berpengaruh nih kepada kehidupan sosial, bahwa bisa kita sebut bahwa daerah kita ini belum mumpuni untuk perubahan dalam skala besar untuk menerima hal tersebut, baik dari kondisi sosial dan kondisi alamnya. Mungkin sekian dulu, dan apa masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan? Ya Bung, saya persilahkan. Selamat malam. Aku datang ke sini karena takut sama Barita aja ya. Nggak takut, jadi Barita persoalannya negara ini udah bangkrut. Kalau perusahaan ini, kalau suatu perusahaan udah pari itu kan, persoalannya rejim ini dikendalikan oleh mafia Cina. Ini kan punya tanah ini mafia Cina kan. Dan LSM ini pun bagian dari mafia Cinanya. Pura-pura ibu dikasih uang kecil, uang besar ya kan. Dan kita tahu berapa kasus Sinarmas diam ya kan. Berapa diam ya kan. Pertama gugat tiba-tiba membela Sinarmas kan. Beberapa kasus. Udah tahu sama tahu ya. Masyarakat adat siapa yang membangun. Untuk kepentingan politik siapa udah tahunya. Kan dulu kan Bondan ikut di situ kan. Jadinya persoalannya negara ini dikuasai oleh mafia tanah. Kita harus tahu 75% tanah dikuasai oleh pengusaha Cina yang dekat sama istana. Dan pemerintah kita ini bonekanya mafia Cina ya kan. Para pemimpin ini kan apa? Budak-budaknya. Kena lama dijajah pemerintah Iranda jadi budaknya. Dikasih kedudukan, dikasih kursi emas, mengabdi pada Tuhannya. Pejabat di Indonesia ini kan semua mengabdi pada tuannya kan, yaitu bukan saja jadi anjing kampung kan, lumayan jadi anjing elder kan. Pengusaha ini kan pemerintah pejabat ini kan pemerintah anjing kampung ya, bukan anjing elder kan. Kalau anjing elder berani dia kan, ini anjing kampung. Moralnya rusak, karena moral di Indonesia etikanya udah rusak dari negara udah rusak. Apa pemimpin negara, perusahaan, lembaga-lembaga pendidikan, LSM, semua lembaga udah merusak moral dan etikanya. Nggak ada pejabat di Indonesia lagi punya moral dan etika, nggak beradab lagi. Karena pemimpinnya dajjal, semua jadi dajjal kan. Karena yang memimpin suatu negara kok dajjal, pemerintah sampai bawahnya dajjal. Jadi kalau negara ini kata Dimas harus dihancurkan, revolusi, dibunuh, dibangun lagi kata Dimas. Karena guruku tadi Dimas. Tadi bagus. Yang paham masalah ini sebenarnya kuliah sampai bicara tentang masalah cuma Barita. Yang lainnya belum paham. Tadi itu ya kan, ya.
tadi ini moderator itu tugasnya memoderasi, bukan menyimpulkan, bukan memberikan pendapat. Saya lihat di sini moderator jadi pembicara tambahan. Kalau jadi pembicara tambahan lebih bagus Dimas saja moderator. Kan moderator itu kan menjaga lalu lintas pembicaraan, bukan menyimpulkan pembicaraan, bukan bertanya. Tugas moderator bukan bertanya, dia menjaga lalu lintas pertanyaannya. Lalu lintas menjaga lalu lintas pertanyaan. Jadi polisi lalu lintas kan, bukan polisi lalu lintas menangkap orang terima duit, bukan gitu kan. Polisi lalu lintas sebenarnya bukan bertanya, bukan menyimpulkan pembicaraan. Simpulan nanti kan bisa disimpulkan Dimas saja. Karena Dimas ini pintar, dia cerdas ya. Untuk hal gini. Oke, terima kasih. Apa masih ada kawan-kawan sekalian yang ingin memberikan tanggapan? Ayo, siapa sini? Terima kasih, selamat malam enggak? Selamat malam semua, abang-abang, kawan-kawan, kakak-kakak. Nama saya Bram Sembiring. Jadi sedikit sebelum saya bertanya, awal mula saya tertarik dengan food estate ini adalah pernyataan dari Pak Prabowo yang cukup politis. Untuk apa real estate? Emang kita bisa makan pakai semen-semen? Kan kita butuh pertanian gitu. Itulah, saya nggak tahu rincinya. Jadi teringat juga saya pernah membaca buku Membunuh Indonesia. Jadi di dalam itu sebenarnya soal konspirasi, bukan konspirasi aja sih, tapi mengulas tentang gimana riwayat tembakau. Jadi dan dari tembakau itu juga merembet ke beberapa komunitas lain yang hancur karena banyak propaganda di luar. Jadi banyak pengaruh eksternal yang mempengaruhi komoditas kita di pasar dunia gitu. Jadi dengan kalimat food estate ini, apakah ini dan dia headline-nya adalah ketahanan pangan, itu saya semacam tertarik. Oh keren, Indonesia bakal bisa mandiri, Indonesia bakal bisa kembali lagi ke jati dirinya negara agraris gitu. Kemudian jadi yang saya dengar hari ini adalah ketika dari yang pertama, bicara pertama yang dari masyarakat adat, ya yang kedua dari perspektif lingkungan, dan abang ini berbicara tentang pandangan umum lah dari masyarakat begitu ya. Apakah memang food estate ini memang tidak bisa dikerjakan? Apakah memang food estate ini tidak berdampak baik sama sekali? Atau memang permasalahannya hanya di pelaksanaan? Sebab kayak misalnya skeptis pertama yang saya ingat dari abang yang di tengah bilang, kita nggak perlu makan, kita bisa makan tanpa bawang. Dan soal bawang, saya pernah mendengar sejarah bahwa Toba penghasil bawang terbaik di Indonesia. Jadi seperti yang dibilang abang yang dari Walhi, perlu diversifikasi pangan. Jadi bahkan di dalam pembicaraan ini ada kontradiksi, gitu ya. Jadi apakah memang benar-benar ini sama sekali nggak ada gunanya food estate? Atau kita perlu mempelajari gimana model baru yang disebutkan sama Bang Walhi? Boleh bang. Bagaimana kita mempelajari model baru karena kita sudah distrust dengan pengalaman buruk kita, yang menumbuhkan skeptis di kepala kita terhadap proyek apapun dari negara ini.
Begitu, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih kepada Bung Bram atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bung? Oke. Makasih Bang Sewa. Anjing kampung bajunya anti anjing tidur tuh. Bang Sewa, ya memang anjing itu selalu setia pada tuannya. Kita nggak tahu siapa tuannya kan. Anjingnya juga siapa nggak tahu. Oke, sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, tentu cara masuknya itu dengan mengambil kekuasaan seseorang. Sebut saja namanya L dan B dan P. Dia sudah menguasai seluruh kawasan hutan. Karena apa? Karena dia salah satu menteri. Oke. Kemudian korporasi itu tentunya adalah yang paling dekat dengan kekuasaan. Katakanlah bagi-bagi kue pada saat 01 dan 02 kayak gitu. Nah, ini dampak pertama. Dampak kedua adalah ini adalah dampak dari Omnibus Law yang sudah dikampanyekan oleh teman-teman ini juga dan teman-teman yang lain, bahwa Omnibus Law ini, ya ini dampaknya. Misalnya adalah tanpa izin AMDAL boleh izin itu dibuka, gitu. Kalau ditanya izin AMDAL, no, tidak ada. Apakah ada izin AMDAL ya situ? Food estate apa pernah ada? Hah? LHS, oke, berarti nggak ada. Wah, apapun namanya, kalau dia bentuknya industri, tetap harus ada izin AMDAL. Nah, itu saja, itu salah satu adalah terobosan yang paling baik yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa AMDAL itu boleh belakangan, bahkan boleh tidak, nggak tahu lah. Entah gimana caranya. Dilepas lagi soal kementerian, lepas lagi soal peraturan kementerian pertanian bahwa hutan lindung itu boleh dibabat untuk food estate. Oke, terima kasih Bang Sewa sudah mengingatkan aku siapa investornya. Yang kedua, Pak Bram. Bang Bram, ya. Bicara soal komoditas pasar global, yes. Food estate adalah respons terhadap COVID. Misalnya gini, ketika COVID ini melanda dunia, bahwa pasar apa yang paling naik? Pasar saham apa? Pangan dan farmasi. That's point. Jadi ini dan cepat prosesnya, hanya dalam waktu 3 bulan 1000 hektar sudah dibuka. Come on, 3 bulan itu 1000 hektar. 215 hektar itu adalah percobaannya. Oke? Berarti ada niat para investor bahwasanya gini. Saat COVID terjadi, negara-negara memikirkan pangannya masing-masing, tapi tak ada tanah, coy. Tanah siapa yang ada? Cuman kalau tanah Amang Lurus sana kita pakai, bibitnya dari mana? Bisa kita usahakan dari sana. Atau ada bibit dari sana? Dan kami beli. Untuk siapa itu kalau nanti panen? I don't know. Oke? Nah, pentingnya korporasi itu tadi cari apa? Modal. Modalnya itu tadi itu adalah 7 investor terbesar tadi. Kita nggak tahu, bukan kita tahu, kita belum tahu berapa besar biaya investasinya. Pikir itu. Nah, kemudian cara kelola. Oke. Apakah food estate ini salah semuanya lagi? No, kita pada prinsipnya tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan yang bagaimana? Nah, udah jelas-jelas itu dataran tinggi. Udah jelas-jelas itu struktur tanahnya tidak cocok. Gitu. Bawang merah dan bawang putih itu di bawah, agak di bawahnya. Dan itu adalah tanaman hutan. Tanaman hutan yang pohonnya besar-besar, itulah ceritanya. Artinya adalah kenapa pohon-pohon itu besar? Karena curah hujan tinggi. Come on, kalau curah hujannya tinggi, kita tanami bawang tadi. Bawang itu dari sanaan air, coy. Nah, itu kenapa dan tadi sudah pas bahwa bawang merah dan bawang putih itu nggak kekurangan kita. Kalau kita nggak kurang berarti lebih. Kalau lebih berarti kasih sama orang. Karena kalau ditahan-tahan busuk,
That's logic. Oke, itu logikanya. Itu kenapa itu tidak tepat untuk di sana. Kelola, oke. Bicara soal kelolaan, itu petani sudah ada, coy. Kenapa nggak diberdayakan saja? Itu dia, petaninya sudah ada, kan mereka sudah pada umumnya adalah petani Hamijon, Kemenyan. Kenapa nggak diberdayakan? Hamijon, Kemenyan itu mahal, coy. Kalau bicara soal ini ya, Kemenyan itu berapa satu ini sebenarnya? 100.000 per kilo. Oh, 300.000 per kilo, kemana? 300.000 per kilo, coy. Mau beli apa yang bisa udah beli mobil setahun? Mau beli apa lagi? Kupikir itu apa pangan yang bagaimana maksudnya gitu. Jangan-jangan karena pas tadi gerakan global, komunitas global ini adalah untuk memenuhi takutnya negara-negara nggak ada pangan. Gitu. Kupikir itu analisis yang cukup apa ya, relevan, kupikir. Dan manusia tidak menolak pembangunan. Gitu. Kupikir itu, ya. Yang lain boleh nambah. Oke, aku mau nambahin aja, Bung apa? Bung Bram. Kalau Bang Sewan tadi mantap tuh statementnya. Sepakat kita itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah program dari food estate ini baik atau tidaknya gitu. Nah, yang pertama kita harus lihat turunan kebijakan. Itu satu gitu. Nah, apakah turunan kebijakannya ini juga pro terhadap rakyat atau justru pro terhadap korporasi gitu. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat seperti apa pengembangan program food estate ini gitu. Nah, kita tahu sesuai dengan peraturan dan juga rencana strategis yang dikeluarkan pemerintah pusat, ternyata food estate yang di Sumatera Utara itu sudah ada korporasi yang ditunjuk langsung gitu untuk mengelola jenis tanaman hortikultur gitu. Sementara Mbak Rita sampaikan, di kawasan tertentu ada masyarakat lokal yang mengelola komunitas lokal gitu. Nah, akhirnya komunitas lokal ini akan hancur dengan jenis tanaman hortikultur yang dikembangkan di program food estate. Nah, ini juga harus kita kritisi gitu. Nah, kemudian soal baik atau tidaknya, kita tahu wilayah pertanian di Indonesia ini cukup luas gitu. Bahkan kalau kita telisik dari BPS khusus pertanian, banyak sekali pertanian di satu kabupaten atau satu wilayah itu tidak tersentuh sama program dari pemerintah. Contoh fakta ini, kita sebut saja wilayah Humbang. Wilayah Humbang itu komoditi kopinya cukup banyak gitu, penghasil kopi cukup banyak. Terus lahan untuk jenis pertanian kopi cukup luas gitu. Kenapa enggak itu yang dikembangkan atau dibantu seperti apa mekanisme pasarnya sama pemerintah, sama di daerah-daerah lain gitu. Artinya untuk program penyentuhan secara langsung terhadap petani, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu? Ini konteks untuk petani gitu. Nah, sementara food estate ini konteksnya adalah investasi. Artinya ada penguasaan secara luas oleh korporasi gitu. Sehingga kita memandang ini nggak tepat gitu terhadap program ketahanan pangan. Justru kalau ketahanan pangan itu bisa dimaksimalkan dengan petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, tidak ada pun program food estate, menurut saya Indonesia tidak akan krisis pangan. Yang kedua, soal komitmen pemerintah. Kenapa di masa COVID ini pemerintah justru mengeluarkan program food estate gitu?
Sementara banyak kawasan-kawasan yang di mana kawasan tersebut adalah lahan petani gitu. Kita sebut saja pembangunan jalan tol Medan sampai Tebing Tinggi. Berapa luas sih kawasan kebun yang dipakai untuk kawasan jalan tol? Tidak sebanding dengan sawah yang dihancurkan ataupun sawah yang difungsikan untuk jalan tol. Ini berapa ratus ton itu? Kalau kita menghitung produksi secara hasil petaninya gitu, berapa ratus ton padi yang akhirnya beralih fungsi ke jalan tol. Jadi hal-hal seperti itu kita harus melihat kemana fungsi daripada program ini gitu. Kita memang tidak anti pembangunan, tapi kita juga harus melihat kepentingan dari pembangunan ini untuk siapa. Nah, apakah berdampak positif terhadap masyarakat banyak atau tidak, bahkan justru berdampak negatif terhadap masyarakat banyak. Dan juga soal perspektif dari dampak terhadap lingkungannya gitu. Nah, dengan menghabisi kawasan hutan artinya akan berpotensi lahirnya bencana. Artinya itu soal dampak terhadap lingkungannya. Nah, itu dia sedikit menambahi dari Bung Barita. Jadi kita melihat memang food estate ini adalah industrialisasi, kemudian model baru perampasan baik kawasan hutan, tanah adat, bahkan meminggirkan komoditi lokal, sehingga nanti ini ya sangat mempengaruhi pasar komoditi gitu. Jadi kalau ternyata korporasi ini juga nanti bisa mengambil sistem ataupun mempengaruhi sistem pasar seperti hasil-hasil pertanian, artinya hasil dari petani kita akan terancam. Itu dia. Terima kasih. Ya, nambahkan tadi yang produk lokal itu kayak disampaikan Agus tadi, andaliman itu produk lokal kita coy. Nah dia kalah kan andaliman itu, cecek udah itu, cecek ngalah gitu, karena udah habis hutannya. Itu kan jenis tanaman hutan kan. Oh, andaliman yang seperti, ya kan, jenis tanaman hutan itu. Dan di situ gudang apanya tumbuhnya gitu, dan tidak ditanam di situ. Nah, jadi nggak ada lagi kita makan nanti arsi yang ada apanya itu kan, getar-getarnya itu. Ya, penambahan sedikit informasi. Kalau kita tahu sejarah kemenyan terbaik di dunia itu ada di Indonesia, yaitu di Tapanuli. Kemenyan terbaik hingga sampai negara-negara berlomba-lomba untuk menguasai wilayah mulai dari Barus sampai Tapanuli dan Toba. Karena kemenyan terbaik itu diambil dan diekspor ke luar negeri. Itu di bawah tahun sebelum Indonesia merdeka. Terima kasih. Nah, hingga saat ini hadirnya TPL, kemenyan kita sebagai dulunya penghasil kemenyan terbesar sudah tidak ada. Itu tinggal cerita. Jadi jangan juga nanti andaliman yang menjadi ciri khas daripada tanaman yang liar dan juga komoditi lokal hilang begitu saja. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambah Ibu? Mungkin dari Ibu? Ya, menanggapi dari Bung Bram tadi, untuk di sini berdampak baik atau tidak ya. Nah, kita bisa melihat bersama program food estate ini bukan ini pertama kali. Zaman Soeharto telah ada, zaman SBY telah ada di Papua. Nah, justru seperti yang di Papua, justru meminggirkan masyarakat Papua sendiri. Kenapa? Lokasi pengembangan food estate-nya merambah hutan yang dimana berada dalam hutan itu tumbuh pohon sagu, yang dimana pohon sagu merupakan makanan pokok mereka, bukan nasi. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dan untuk food estate ini saya tidak
mengutarakan pendapat saya mengutarakan pendapat masyarakat yang ada di sana ya. Nah, jadi ketika kami dengan Bang Barita ke Sireria, petani yang ada di situ yang turut serta dalam kelompok tani untuk program food estate, dia bertanya kepada kami, bagaimana menurutmu bawang itu? Nah, saya menjawab sebagai orang awam, ya dari luar saja sepertinya tidak produktif ini. Ya itulah kondisinya. Nah, ya memang kondisinya kan program ini bisa dikatakan dipaksakan sebenarnya. Karena itu tadi merespon WHO krisis pangan. Nah, itu dia. Terima kasih. Baiklah, begitu Bung atas tanggapan dari pemateri. Mungkin masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapannya. Lagi. Oh, boleh Bung. Terima kasih Bang. Tanggapan dari pertanyaan saya. Tapi maksud saya pertanyaan tadi bukan soal baik atau buruk gitu. Tapi apakah emang ini sama sekali nggak ada pengaruh baik? Ya kita hentikan sama sekali, cari program lain. Atau emang ini punya dampak baik tapi prosesnya yang salah begitu. Jadi bukan soal ini baik atau buruk. Jadi memang baiknya di mana, buruknya di mana itu kita pilih. Jadi kita itu ya. Soalnya. Siapa? Nah, pertanyaannya siapa kan? Iya. Ya jangan-jangan baik untuk siapa? Nah itu pertanyaannya. Ya silakan menanggapi kawan-kawan kan gitu. Ya. Tahu itu siapa itu. Pikir kita itu. Maksudnya apakah misalnya memang ini bakal merusak masyarakat adat, memang sama sekali hutan adat itu tidak bisa dibawa kendali pemerintah, maksudnya jadi memang itu memang harus dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat adat, tidak boleh ada sentuhan dari pemerintah, atau hanya pemerintah harus memberikan bentuk investasi peralatan, pupuk atau pengetahuan kepada petani begitu. Itu maksudnya ya, seperti itu yang saya tanyakan, cara-cara kita sebenarnya yang harus kita lakukan dalam food estate ini biar kita juga punya ketahanan pangan begitu. Terima kasih. Ya. Ya ketahanan pangan untuk siapa? Oke, katakanlah ini untuk ketahanan pangan. Yes, ketahanan pangan untuk siapa? Jangan-jangan bukan ketahanan pangan untuk kita. Itu skeptisnya. Jadi kita menolak habis-habisan ini. Tentu yes, nggak habis-habisan. Dari struktur logikanya itu tanah itu bukan untuk khusus tanaman itu. Masa kita mau membiarkan? Oke, kita tidak mau sumbangan terjadi sumbangan di mana-mana, baru kita ketika terjadi ada dampak lingkungannya. Nanti di jalan-jalan dampak lingkungan ini untuk sinabung, ini untuk apa? Nggak itu gitu. Hari ini yang tahu soal food estate saja saya sudah terima kasih. Terlepas mau terima atau tidak, bahwa isu food estate ini adalah isu global, yes. Mengingat situasi COVID yang macam ini, semua akan meraup keuntungan. Semua mau survive. Tentunya ekonomi gak pernah bohong. Itu dampak ekonomi. Cuman pertanyaannya, apakah yang dibuat itu duitnya dari mana? Gitu. Tentunya duitnya dari siapapun itu, bukan duit kita. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita bikin food estate itu duit sendiri? Ya nggak mungkin, pasti minjam. Oke, kalau kita minjam, ada yang gratis, tentu minimal ada bola-balinya. Ada apa ya, potong persen apa gitu kan, denda dan segala macam. Ini ada satu cerita di sebuah desa
enggak saya sebutkan. Petani ini punya lahan. Lahannya, katakanlah beberapa kapling. Kemudian dia tidak punya modal, minjamlah ke tetangga. Ternyata tetangganya itu adalah katakanlah apa ya, mafia lah. Dia meminjam. Berapa mau pinjam? Sekian. Oke. Dia pinjam, berhasil dia nanam. Setelah berhasil nanam, panen dong. Panen. Dia bayar utang. Belum bunga. Bayar bunganya. Nah, untuk membibit baru nggak ada duitnya lagi, cuy. Terpaksa minjam lagi. Oke, pinjam lagi. Ya. Tuh panen. Bayar lagi. Makin menumpuk. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau lagi utang lo. Utang kau kan masih ada. Ya, saya nggak sanggup bayar. Pilihannya ada dua. Menjual tanahnya atau anak gadisnya. That's the point, man. Jadi, kupikir itu yang harus kita bantu-bantu sekarang. Bahwa katakanlah anak gadisnya itu adalah Utana Mijon tadi. Katakanlah Andaliman anak gadisnya. Gitu. Terima kasih. Itu Guru. Baiklah, apakah masih ada? Apa kamu masih menanggapi? Ya, menanggapi pertama, kenapa wilayah adat misalnya seperti lokasi UST harus diakui? Karena kenapa? Itu sebenarnya sudah amanat undang-undang. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sepanjang itu ada. Nah, nyatanya mereka ada. Nah, hal ini kemudian ditegaskan dalam putusan MK nomor 35 tahun 2013 yang digugat oleh Aman karena dalam Undang-Undang Kehutanan dinyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara. Nah, itu keliru, makanya digugat Aman dan dikabulkan oleh MK bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Jadi hutan adat wewenangnya berada dalam masyarakat adat, bukan dalam negara. Nah, itu dia. Nah, meskipun demikian, pengakuan masyarakat adat dengan wilayah adatnya dibuat turunannya seperti melalui Permendagri nomor 52 tentang tata cara pedoman pengakuan perlindungan hak masyarakat adat. Nah, jadi kondisinya seperti di Humbang, masyarakat adat Sepitu Tapanduan telah menerima SK hutan adat. Dan proses penerimaan itu harus dimulai dengan Perda. Nah, Perda di Humbang sudah telah terbit dan mengakui mereka, dan SK Bupati telah mengakui mereka juga, dan Kementerian juga telah mengakui hutan mereka sebagai hutan adat. Nah, otomatis ketika pembangunan mengarah ke hutan adat Sepitu Tapanduan, itu tidak melalui pemerintah lagi, karena sepenuhnya hutan adat itu telah dimiliki oleh masyarakat tertentu. Nah, jadi berbicara pengakuan itu tadi sebenarnya itu adalah amanat undang-undang, karena itu jelas diatur. Nah, ketika misalnya dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada masyarakat adat, ya itu adalah sebuah tindakan inkonstitusional. Mereka tidak mengakui negara ini sebenarnya ketika mereka mengatakan tidak ada masyarakat adat. Nah, itu dia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada materi kita. Apakah masih ada tanggapan dari kawan-kawan sekalian? Saya paham maksud Bram ini, paham kita. Alur berpikirnya saya paham. Tapi dengan begitu alam pikiran itu, saya mau mencoba berkawan dengan kau di situ alam pikiran. Cuman ketika kau nanti ke lapangan, kita akan jadi berkawan di alam pikiran saja dulu, kan gitu. Terima kasih.
mungkin nggak harus ke sana juga, Bung. Nanti selesai dari sini berkawan aja tetap ya, Bung ya. Baiklah, apakah masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin kawan-kawan di meja sebelah ini kan ramai banget nih. Banyak diskusi, kayaknya bisa memberikan tanggapan. Mungkin Bung Dios ingin memberikan sedikit tanggapan, Bung? Baiklah, kayaknya tidak ada lagi ya sepertinya tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan sekalian. Mungkin saya bisa meminta kepada pemateri untuk memberikan closing statement masing-masing. Saya persilakan, Bung. Terima kasih teman-teman, Bram, kawan-kawan yang lain. Harapan saya sebenarnya ini menyebar luas bahwasanya investasi semakin liar, bahkan urusan perut. Kalau bisa berontak, cacing pun berontak. Cacing dalam perut pun berontak. Karena dia nggak bisa ngomong, mungkin dia nggak berontak. Apa yang berontak kan gitu. Bahwa kemarahan ini saya transfer untuk ke kawan-kawan menjadi kemarahan bersama. Oleh karena pasar global. Oke, kenapa saya harus membela itu? Ini adalah bentuk dedikasi saya terhadap teman-teman aktivis-aktivis yang sudah tiada, termasuk Gottfried Schreger. Yang tapi kalau tetap teman-teman, banyak aktivis bahkan petani yang dipenjara, dikriminalisasi. Tapi kita yang di Medan masih bisa makan karena masih ada duit, gitu. Dan ini isu sudah menjadi isu global, isu pangan. Hanya yang katakanlah Indonesia yang masih lahannya banyak, cuy, masih banyak yang menjual. Cuma pertanyaannya adalah kenapa di Jawa nggak ada food estate-nya? Di Jawa semua sudah melakukan perlawanan kecil-kecil, sudah melakukan pemberdayaan petaninya. Beberapa banyak yang sudah sadar gitu. Nah, kenapa di kita nggak langsung ke masyarakat itu? No, jangan dulu. Kita bukan Superman. Nah, makanya di tataran teman-teman bahwa isu ini ada. Dan itu dataran tinggi, kita dataran rendah, pasti kena dampak. Kupikir sekedar penutup mengambil sebuah tesisnya salah satu penulis. Kenapa? Aku mau mati, tapi aku mau mati tepat waktu. Aku mau mati karena membela alam dan manusia. Terima kasih. Betul ya. Ya, jadi untuk closing statement pertama, kita tidak anti pembangunan, cuman kebijakan saat ini memposisikan masyarakat adat atau petani atau kelompok-kelompok kecil sebagai kelompok yang primitif dan harus dikembangkan dengan tolak ukur orang kota. Nah, harapannya persepsi kebijakan-kebijakan di kedepannya tidak memposisikan masyarakat atau petani lagi sebagai kelompok yang harus dimodernkan dengan tolak ukur kota yang berubah pola sosial dan ekonominya. Terima kasih. Mungkin sedikit penambahannya sebagai penutup ya. Nah, yang pertama itu kita konsen di soal kebijakan ya, karena kita tahu semua itu berawal dari satu kebijakan sampai dengan praktek di lapangan gitu. Jadi kedepannya apakah kita akan melihat kebijakan yang diturunkan soal food estate ini akan pro terhadap lingkungan dan rakyat? Nah, kalau tidak, kita sebagai penggiat lingkungan, khususnya dari WALHI, kita akan melakukan kritis dan protes terhadap kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan dan rakyat
khususnya di Permen 24 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk program ketahanan pangan food estate tahun 2020. Nah, yang kedua, bicara soal pangan tentu bicara soal hidup matinya bangsa gitu. Ini dikutip dari pernyataan Bung Karno. Nah, mungkin kawan-kawan coba berpikir di sini, apakah dengan mengalihkan ketahanan pangan dikelola sama korporasi akan lebih baik, atau ketahanan pangan dikembalikan kepada petaninya? Mungkin kawan-kawan yang menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktu dan pemaparan yang sudah Bung sekalian berikan, dan terima kasih juga atas kesempatan dan atas waktu yang telah Bung sekalian berikan juga pada malam hari ini. Mungkin saya bisa berikan sedikit kesimpulan atas diskusi kita pada malam hari ini. Seperti topik kita pada hari ini, yaitu untuk siapa food estate. Nah, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sudah barang tentu dan pasti bahwa kita berharap bahwa ke depan pemerintah agar lebih memperhatikan dampak-dampak ekologis, terutama karena ini juga cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat, dan harapannya juga ke depan untuk pemerintah mampu mempersiapkan dan memberikan partisipasi dengan perancangan dan perencanaan yang lebih matang ke depan, agar tidak menimbulkan pertanyaan atau kontra-kontra lagi dari masyarakat terhadap setiap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Harapannya juga kepada pemerintah untuk lebih aktif untuk memperhatikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat adat, agar konflik-konflik agraria tidak lagi semakin menaik setiap tahunnya. Karena seperti kita lihat bersama bahwa food estate ini sangat mempengaruhi begitu terhadap konflik agraria yang terjadi di daerah-daerah pelaksanaan food estate ini. Mungkin demikian menjadi akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan juga kepada Literasi Coffee yang sudah mewadahi acara diskusi kita pada hari ini, dan kepada kawan-kawan sekalian yang sudah meluangkan waktu dan mau berhadir untuk berdiskusi bersama dan untuk mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Diharapkan juga kita bisa berbagi keluar untuk memberitahu dan menjelaskan kepada kawan-kawan kita sekalian, karena kurang lebihnya kita sekalian yang berada di sini sudah paham mengenai food estate. Begitu. Dengan demikian, saya Nikita Sumeyang mohon pamit undur diri. Terima kasih. Iya, katanya juga ini akan ada penampilan musik dari Bang Santus dan kawan-kawan dari etnomusikologi. Mungkin akan kami persilakan, Bung. Silakan, Bung. Sudah.